Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, siap? Tangannya diletakkan di depan dada. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran tematik tema 7 subtema 2 pembelajaran 1, yakni tentang peristiwa kebangsaan masa seputar proklamasi. Selanjutnya silahkan disimak penjelasan dari Bu Guru. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 saja. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara tersebut ya. Proklamasi menjadi peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi juga menjadi tonggak bersejarah berdirinya bangsa Indonesia sehingga menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya yaitu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat yang berkumpul di tempat itu. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno. Di antara lain, yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga yaitu sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendradiningrat memberi aba-aba untuk bersiap-siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap yang sempurna. Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta dipersilahkan maju mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Randes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendraningrat. Kemudian Sang Saka merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, silahkan tuliskan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan yang ada di tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 yang ada di halaman 83. Sudah paham semuanya? Kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira bagaimana ya cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas atau dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitasnya tinggi, maka suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Selanjutnya adalah kalor mengubah suhu benda. Nah, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Nah, selanjutnya, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah. Bisa naik dan juga bisa turun. Nah, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Contohnya bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.